Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua kawan psikologi dan anak-anak kelas 12 yang haus tentang informasi tentang dunia kampus, mudah-mudahan semuanya sehat. Yang paling terpenting adalah sehat jiwanya. Ya, baik, materi kita kali ini adalah tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ya, untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3 cara ya kawan psikologi dan teman-teman kelas 12, yaitu ada 3 cara. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN yang biasa disebut UTBK itu, dan yang ketiga yaitu jalur mandiri. Pertama ini saya akan ngebahas tentang masuk SNMPTN terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan tentang SBMPTN dan jalur mandiri. Ya, nanti pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SBMPTN dan jalur mandiri. Ya, apa sih sebenarnya SNMPTN itu? Coba siapa yang udah tahu tentang singkatan daripada SNMPTN? SNMPTN yang diadakan oleh Dikti. Dalam hal ini Dikti menunjuk kepanitiaannya itu LTMPT yang biasa disebut dengan lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Ya, jadi se-Indonesia semuanya berhak untuk ikut seleksi SNMPTN itu, meskipun memang nanti ada kategorinya, sekolah itu berapa persen dan sekolah ini berapa persen, tergantung akreditasi daripada sekolah tersebut. Kalau misalkan yang sekolah yang akreditasinya A itu sebanyak 40% dari jumlah siswa IPA dan IPS. Ya, kalau untuk akreditasinya B itu mendapat 25% dari jumlah total siswa kelas 12 IPA ataupun IPS. Kalau misalkan akreditasinya kalau misalkan akreditasinya C atau memang sekolah itu belum terakreditasi, kalian masih diberikan kesempatan sama pemerintah untuk tetap bisa ikut seleksi masuk perguruan tinggi itu sebanyak 5%. Pada jalur SNMPTN itu, siswa tidak dipungut biaya, semuanya gratis dari pemerintah. Ya, jadi tidak ada biaya formulir. Beda dengan nanti jalur SBMPTN dan jalur mandiri. Ya, untuk jalur SNMPTN itu tahun kemarin, kita sebagai gambaran, tahun kemarin se-Indonesia itu 17.436 sekolah ya yang mendaftar pada jalur SNMPTN itu, siswanya itu yang ikut tes seleksi masuk perguruan tinggi itu ada sebanyak 595.093 siswa. Itu yang lolos hanya 110.000 sekian yang diterima di universitas negeri. Jadi pada jalur SNMPTN itu nanti sekolah yang akan memilih siapa yang berhak untuk mengikuti. Pada beberapa tahun yang lalu itu pemerintah yang sistem yang memilih siswa tersebut yang berhak untuk bisa ikut seleksi nasional masuk perguruan tinggi tersebut. Ya, jadi pada jalur SNMPTN ini kalian tidak perlu tes, kalian hanya mengandalkan nilai rapot. Apa sih sebenarnya strategi apa saja sih sebenarnya yang bisa masuk di universitas negeri tersebut? Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Yang belum like, tolong kasih jempolnya sekarang buat anak-anak psikologi.
Dari jumlah yang lolos tadi, dari 110.000 siswa yang diterima di universitas negeri, meskipun tadi kan yang daftar itu 5.000 sekian, yang 5.000 sekian yang daftar, tapi diterima itu hanya 110.000. Berarti kesempatan lolos itu peluangnya kecil gitu. Peluangnya kecil untuk masuk di perguruan tinggi jalur rapot itu. Jadi kalian nanti masih ada kesempatan untuk masuk di jalur UTBK atau SBMPTN itu dan jalur mandiri. Ketika nanti kalian masuk di perguruan tinggi negeri, kalian tidak berkecil hati yang tidak punya biaya, karena nanti ada 2 jalur ketika kalian masuk SNMPTN itu. Yang pertama jalur KIP kuliah dan yang kedua adalah jalur reguler. Jalur KIP kuliah itu bagi bagi anak-anak kelas 12 yang punya kartu KIP kuliah, kalian bisa mendaftarkan di situ sehingga nanti ketika kalian lulus kalian bisa gratis selama 4 tahun. Untuk yang jalur reguler berarti untuk pembiayaannya kalian nanti ditanggung sendiri. Jadi untuk mendaftar seleksi jalur rapot itu atau SNMPTN itu biasanya dilakukan di sekolah, karena ketika SNMPTN itu yang berhak mengikuti adalah siswa yang lulusan pada tahun itu. Jadi para alumni, para kakak kelas itu tidak berhak untuk mengikuti jalur SNMPTN. Mereka bisa nanti ketika mengikuti itu pada jalur UTBK dan jalur mandiri. Ya, jadi yang memiliki kesempatan adalah buat anak-anak kelas 12 yang sekarang sedang menduduki kelas 12. Jadi mereka yang berhak mengikuti jalur SNMPTN. Nanti dari jalur SNMPTN itu kalian kan ketika mendaftar itu gratis ya, tidak dipungut biaya, tidak membeli formulir, kalian gratis ditanggung oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini kepanitiaannya itu adalah LTMPT. Jalur SNMPTN ini biasanya yang disebut dengan jalur rapot. Jadi nanti pemerintah akan panitia LTMPT itu yang akan menentukan siapa yang bisa lolos ke universitas negeri tersebut. Ya, meskipun memang ini jalur rapot, tapi nilai itu bukan satu-satunya menjadi indikator kelulusan daripada siswa yang mendaftar jalur SNMPTN. Kalau nilai adalah satu-satunya faktor diterimanya siswa pada jalur SNMPTN tersebut, maka karena ini dilakukan oleh sekolah, maka panitia LTMPT memikirkan bahwa banyak sekali kalau seandainya memang hanya nilai saja satu-satunya yang menjadi faktor kelulusan, banyak sekolah-sekolah yang menaikkan KKM atau menaikkan nilai-nilai sehingga siswanya bisa siswanya bisa diterima di perguruan tinggi negeri, meskipun memang kemampuan si siswa itu tidak ada gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi indikator daripada diterimanya siswa pada jalur SNMPTN? Yang pertama adalah perlu kalian ketahui bahwa kepanitiaan LTMPT memberikan penilaian secara tertutup. Ya, dia tidak memberikan penilaian secara jelas dari tahun ke tahun, itu dia tidak memberikan penilaian secara jelas. Dia sistemnya tertutup ya. Jadi tidak ada indikator. Jadi masing-masing universitas itu memberikan kriteria tertentu yang tidak dipublikasikan, meskipun memang ada beberapa universitas seperti UI dan UGM itu dia memberikan kriteria masuk jalur SNMPTN. Ya, nanti kalian buat anak-anak kelas 12 kalian bisa searching tuh kriteria yang mau masuk UGM ataupun UI, kalian bisa searching apa sih kriteria SNMPTN yang bisa masuk di situ. Ya, itu indikator yang pertama ya yang perlu kalian ketahui. Jadi yang pertama adalah sistem penilaiannya pada kepanitiaan LTMPT itu dari tahun-tahun yang sudah berlalu hingga sekarang itu tidak diberikan secara jelas indikator-indikator apa saja atau syarat-syarat apa saja yang bisa anak itu bisa diterima di universitas negeri. Yang kedua, pada sosialisasi SNMPTN ya, pada sosialisasi SNMPTN dalam hal ini kalau misalkan
Bekasi, itu panitia lokalnya itu adalah Bogor, biasanya ketika sosialisasi pun mereka tidak menjelaskan secara gamblang ya, secara detail tentang syarat-syarat biar anak itu masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Mereka hanya menjelaskan tentang bagaimana tata cara sekolah mendaftarkan siswanya untuk ikut jalur senam PTN daripada siswa tersebut ya, karena ini memang jalur rapot, jadinya kalian harus siap-siap nih. Harusnya kemarin dari kelas 1 itu kalian sudah mempersiapkan nilai rapot kalian, karena setiap setiap kampus itu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kekonsistenan nilai, terus meningkatnya nilai-nilai kalian, atau meningkatnya nilai mapel-mapel tertentu. Misalkan kalau kalian jurusan biologi, nanti mengambil jurusan biologi, kalian harus bagus nih mata pelajaran bahasa Inggrisnya ataupun pelajaran biologinya dari kelas 1 itu. Konsisten atau tidak meningkatnya, atau terus meningkat atau malah turun. Jadi masing-masing kampus itu memberikan penilaian yang berbeda-beda. Syarat yang selanjutnya adalah prestasi siswa. Jadi ketika nanti kalian masuk kategori siswa yang eligible atau siswa yang layak untuk didaftarkan sekolah kalian ikut jalur senam PTN, itu adalah salah satunya adalah siswa berprestasi. Jadi buat kelas 12 yang punya prestasi, dari sekarang nih sudah mulai sertifikatnya ataupun video-videonya ya dikumpulkan ya, karena memang dari prestasi-prestasi tersebut salah satu penilaiannya adalah diambil dari prestasi-prestasi kalian. Itu sebagai bahan pertimbangan bahwa kalian memang anak-anak yang berprestasi. Selanjutnya yaitu faktor sekolah. Ya, dilihat faktor sekolahnya kayak gimana. Misalkan tadi saya bilang bahwa senam PTN itu semua sekolah berhak untuk ikut ya, untuk ikut masuk jalur senam PTN. Tapi dilihat dari kondisi sekolah tersebut, misalkan akreditasinya nih. Saya ulang ya, kalau misalkan akreditasinya A itu biasanya jumlahnya 40% dari jumlah siswa kelas 12 IPA dan IPS. Untuk akreditasinya B itu 25% dari jumlah siswa kelas 12 IPA dan IPS. Tapi jangan berkecil hati buat anak-anak yang sekolahnya akreditasinya C, atau bahkan mungkin yang belum terakreditasi, itu biasanya pemerintah tetap memberikan kesempatan, yaitu sebanyak 5% dari jumlah siswa kelas 12. Dari faktor sekolah tersebut dilihat dari alumni misalkan masuk di universitas tersebut, dilihat tuh alumninya track recordnya seperti apa. Kalau nilai IPK dia terus meningkat, itu akan mempengaruhi buat adik-adik kelasnya. Jadinya oh iya nih, prestasi alumninya ini bagus di kampus itu, maka nanti adik-adik kelasnya bisa dikasih kesempatan untuk masuk ke universitas negeri tersebut ya. Misalkan kayak IPB nih, IPB biasanya memperhatikan tuh alumninya. Misalkan sekolah kamu itu salah satu ada yang diterima di situ, terus prestasinya itu akan diikuti terus. Apalagi kalau misalkan sampai kalian menjadi duta kampus ya, itu bisa membawa nama baik sekolah ya. Yang kedua, alumni yang ketika diterima di universitas tersebut diambil atau tidak. Kalau seandainya tidak diambil, itu akan mempengaruhi daripada adik-adik kelasnya ya. Meskipun memang tidak semua kampus memberikan persyaratan yang seperti itu, tapi kebanyakan ya, jika memang ada universitas yang alumni, misalkan angkatan kamu nih sekarang atau angkatan kemarin ada universitas yang lulus di jalur senam PTN tapi ternyata tidak diambil, maka itu berpengaruh kepada adik kelasnya. Indikator diterimanya di universitas tersebut yang selanjutnya adalah kelas 12 biasanya mengikuti lomba-lomba nih di kampus-kampus. Kalau seandainya ada sekolah kalian yang diterima di lomba di kampus-kampus UNJ, UI atau lain sebagainya, itu biasanya lomba tentang futsal atau lomba-lomba yang lainnya ya, itu menjadi bahan pertimbangan bahwa sekolah kalian nanti kan dikenal tuh di situ. Jadi nanti ada peluang, salah satunya bisa menjadi peluang kalian diterimanya di universitas negeri tersebut.
Faktor yang terakhir itu adalah faktor sekolah, faktor prestasi sekolah. Biasanya eskul nih yang lomba ya, tingkatnya itu menangnya kebanyakan lomba tingkat nasional atau tingkat daerah atau tingkat internasional. Biasanya nanti pihak sekolah, dalam hal ini guru BK, biasanya ketika sebelum kalian didaftarkan itu isi profil tentang sekolah dulu nih, tentang sekolah, tentang prestasi sekolah, tentang profil sekolah seperti apa. Kalau misalkan prestasi sekolahnya itu bagus, tentang kejuaraan siswanya, itu bisa juga menjadi bahan pertimbangan kalian diterimanya di universitas negeri. Faktor selanjutnya yaitu faktor pemerintah daerah. Pada jalur SNMPTN ini diberikan kesempatan kita wajib memilih salah satu universitas yang ada di provinsi yang dimana kita tinggal. Ya, kita tinggal. Jadi biasanya ada kebijakan dari pemerintah menerima siswa-siswa yang memang bertempat tinggal di daerah tersebut. Untuk apa? Untuk apa? Yaitu untuk memajukan daerah tersebut ya. Misalkan seperti Unpad. Unpad itu sangat melihat kriteria daripada faktor dari tempat tinggalnya ya, karena memang dia memberikan kuota kepada siswa yang memang dari daerah tersebut ya. Dari faktor-faktor yang sudah saya jelaskan tadi, setiap kampus yang perlu kalian garis bawahi bahwa mereka memiliki kriteria yang berbeda-beda ya. Jadi yang saya sampaikan itu tidak dipukul rata semua kampus seperti itu. Masing-masing berbeda-beda memiliki kriteria yang tadi saya di awal saya sudah bilang, masing-masing kampus memberikan kriteria yang tidak dipublikasikan ya dalam penilaiannya. Dalam hal ini panitia LTMPT itu tidak memberi penilaian, tidak memberikan persyaratan secara jelas dan secara gamblang. Masing-masing itu bersifatnya sangat tertutup. Saya sampaikan, kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa WA saya secara langsung atau tulis di kolom komentar masukan kalian ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum jelas, insya Allah saya jawab. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat anak kelas 12 khususnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.